Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Tidak mungkin kemudian ketika diperintahkan di dalam Yehezkiel 44, nomor 4, Mazmur 138, nomor 2, Mazmur 5, nomor 8, di mana mereka kemudian mempraktekkan menghadap ke sebuah batu dalam beribadah, sujud lagi, menandakan bahwa Tuhan itu hanya ada di batu. Tidak mungkin. Mazmur 58, ya, di situ diterangkan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Bukan berarti Allah itu, Tuhan itu hanya ada di dalam bait tersebut. Tidak. Allah itu memang ada di kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Kebesaran Allah itu meliputi apapun yang ada. Tapi bukan berarti dengan kebesaran Allah ada di mana-mana, maka manusia itu tidak memiliki kiblat arah. Makanya nabi-nabi terdahulu itu memiliki arah kiblat, memiliki bait yang menjadi acuan di dalam beribadah. Aku hendak sujud ke arah baitmu, jadi selalu mengarah ke arah bait. Sujud, memuji kepada Allah. Bukan berarti Allah itu hanya ada di dalam bait tersebut, tidak. Nah, satu lagi di dalam pengajaran yang didapatkan dari Al-Quran, bahwa ketika saya bacakan ayat yang tadi, bahwa umat Islam itu diperintahkan untuk mengetahui bahwa seluruh para umat terdahulu itu memiliki bait, memiliki arah kiblat, maka yang jadi pertanyaan, apakah Kristen ini tidak dianggap sebagai umat karena mereka tidak memiliki arah kiblat? Karena jelas pada dalil-dalil yang ada di dalam Bible, beribadah itu harus dengan sujud. Beribadah harus sujud, muka ke tanah. Lalu kenapa teman Kristen tidak melakoni ini? Beribadah itu dengan menghadap ke kiblat. Masing-masing kita punya kiblat, masing-masing kita punya arah ibadah. Tapi kenapa Kristen tidak memiliki arah ibadah? Yahudi sampai hari ini masih ada kiblatnya. Lalu kemudian di samping sujud, ada juga berlutut, duduk di antara dua sujud. Ini teori dan praktek di dalam beribadah yang diajarkan oleh para nabi. Tapi Kristen tidak lagi melakukan itu. Nah, apakah hal-hal seperti ini kemudian ya menandakan bahwa ini pembangkangan terhadap perintah Tuhan? Lalu kemudian dianggap sebagai ketaatan. Karena yang dikatakan taat adalah mereka yang melakoni apa yang Tuhan firmankan. Yang dikatakan beragama dengan baik adalah mereka yang kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, Tuhan mengatakan bahwa juga dengan semua ini, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak kembali kepada aku dengan tulus hatinya, tetapi dengan berpura-pura. Ini ada ancaman dari Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang berpura-pura mengatakan menyembah tetapi tidak? Ya, ini yang saya wanti-wanti, kalau sekiranya ke depannya nanti ya justru Allah ini mengingkari, menolak apa yang kemudian teman-teman Kristen imani hari ini. Karena yang saya tahu, Yesus pun mengusir orang-orang yang menganggap dia Tuhan. Itu yang saya tahu. Nah, sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sujud. Yesus memiliki arah kiblat. Nah, lalu kalau kemudian teman-teman Kristen datang, lalu tidak memiliki arah kiblat, ya itu yang saya tidak tahu. Mazmur 119 nomor 21 menerangkan, engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Nah, orang yang tidak sujud di dalam beribadah, tidak menghadap kiblat di dalam beribadah, apakah boleh dikatakan orang yang menyimpang? Menyimpang. Nah, kutukan Allah itu berlaku bagi mereka. Itu dalil. Mazmur 119 nomor 21. Ulangan 28 nomor 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, tapi kalau tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan,
malah membantainya dengan ajaran yang tidak pernah diajarkan, maka ya saya katakan itu hal yang menjadi kutuk bagi orang yang melanggar perintah itu. Ulangan 28 nomor 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu, maka segala kutuk ya akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ini bahaya ini. Kok diperintahkan sujud menghadap kiblat, tapi ternyata tidak memiliki lagi kiblat, malah nyanyi di gereja. Nah ini melanggar, ini bahaya, ini bisa kena kutuk ini. Demikian sementara. Lanjut Pak Edward. Iya, saya rasa jelas ya, kalau di Kristenan jelas bahwa Allah itu udah nggak tinggal lagi di rumah itu, nggak tinggal lagi di bait Allah seperti dulu waktu zaman Israel. Yang namanya bait Allah itu ya, setiap hari itu ada dupa yang menyala untuk menyembah atau untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan Allah memang benar-benar ada, hadir di bait Allah menyertai orang Israel. Dia enggak duduk manis di tahtanya, enggak. Dia itu datang menyertai, ya. Dia sebelumnya seperti yang sudah saya terangkan, dia tuh ikut kemana orang Israel ada, dia ikut. Bahkan sebelum ada bait Allah, dia ada di kemah ya, yang bisa dipindah-pindahin. Setelah bangsa Israel udah punya tempat, punya negara, punya kediaman yang tetap, maka pengganti dari kemah itu ya dibuatkanlah bait Allah. Dan ini diizinkan Tuhan untuk dihancurkan karena Allah udah menyertai, bukan seperti itu lagi ya. Bukan seperti zaman dulu lagi. Dan kalau berdoa pun, sholat mungkin dalam bahasa Arabnya sembahyang, dulu pakai imam, pakai perantara ya. Mau sholat itu harus pakai perantara, pakai imam. Begitu juga di bait Allah harus ada imam tuh, karena Allah nggak mau berbicara dengan umat, bicaranya dengan imam kalau ada apa-apa. Tetapi setelah Roh Kudus menggantikan itu semua, tadinya berbicara setelah lewat nabi, akhirnya berbicara lewat anaknya, sekarang dia berbicara lewat rohnya. Nah, dengan cara berbicara lewat roh inilah ya kita bisa di mana saja, kapan saja, ya siapa saja bisa langsung menghadap Tuhan, bisa langsung berdoa, ya nggak perlu lagi perantara. Kalau mau berdoa nggak perlu lagi imam, susah-susah, ya. Doa sendiri silahkan sudah sampai, ya. Tanpa bait pun, tanpa kiblat pun, berdoa sudah sampai, ya. Inilah kekristenan. Saya nggak tahu kalau di Islam masih ngikutin Yahudi, ya itu sih sah-sah saja saya pikir ya. Tetapi inilah kekristenan di mana Roh Kudus menyertai umatnya dimanapun umatnya berada. Saya rasa seperti itu. Terima kasih Bang Andi. Saya nggak bisa lama-lama nih, mau ngambil motor lagi dicuci. Kenapa, mau kemana Pak Edward? Ngambil motor mau dicuci, mau tutup dikit lagi nih jam 5 ininya. Oh iya, nggak apa-apa Pak Edward. Tidak lanjut dulu sama siapa nanti? Nggak apa-apa, ada Pak Karlo kok bisa bertanya nanti. Langkah lanjut Bang Jema, memberi edukasi Bang Jema. Iya. Oke, jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak punya, kami Islam itu tidak punya hak kemudian untuk
untuk kemudian memaksa orang Kristen harus punya kiblat. Ya, cuman saja Yesus mengatakan kalau kau percaya kepada aku ya kamu harus melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, kalau Yesus pada hari Sabat, pada hari kelahirannya dia senantiasa selalu masuk ke bait suci, berarti tata cara memasuki bait suci itu Yesus lakoni. Lalu kemudian arah kiblat itu pasti ada di dalam pengajaran para nabi, itu ada. Nah, kalau dikatakan Kristen tidak lagi sekarang karena Tuhan tidak lagi ada di bait suci, ya saya rasa pandangan ini karena mengingat Tuhan itu seperti makhluk. Jadi seakan-akan ada rumah ibadah, kemudian ada Tuhan masuk ke dalam, itu menganggap bahwa Tuhan itu makhluk. Padahal Tuhan itu meliputi segala aspek. Adapun perintah untuk menghadap kiblat bukan karena ada Allah di situ, bukan karena ada Tuhan di sana, tapi semata-mata karena memang perintah. Jadi apa yang diperintahkan Allah, kalau orang yang taat maka akan melakoni itu, akan melakukan itu. Ulangan 28 nomor 15 itu jelas. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allah, ya, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk, ya, akan datang kepadamu. Nah, apa pembuktian bahwa kutuk itu sudah menyertai orang-orang yang kemudian tidak melakoni apa yang menjadi perintah Tuhan? Pertama, di dalam agamanya membuat dia bingung. Karena landasan pijakannya dalam beribadah itu tidak ada pijakan yang jelas dari si penuntun yang dikatakan sebagai gembala. Dikatakan Yesus itu jalan, keselamatan, dan hidup. Tapi tidak ada sedikit pun Yesus menunjukkan jalan untuk meninggalkan arah kiblat. Tidak ada sedikit pun petunjuk dari Yesus yang adalah jalan untuk menuhankan dirinya sebagai kiblat. Tapi itu diimani. Kenapa? Karena itu tadi, segala kutuk akan datang kepadamu. Nah, kutukan ini membuat mati akal, mati hati, jiwa tidak berfungsi, ya, akal tidak berfungsi dengan baik, sehingga apa yang dilakoni dianggap saja baik, tanpa disadari bahwa apa yang dilakoni itu adalah hal yang justru melanggar segala perintah Tuhan yang ada. Ketika kemudian dikatakan Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia, berarti dialah yang harus menekankan pengajaran-pengajaran yang benar itu, bukan oknum-oknum di luar daripada dia. Nah, apa yang terjadi kemudian? Di luar dia apa yang terjadi? Ya, diterangkan bahwa tidak ada lagi hukum Torah, tidak ada lagi itu aturan-aturan kiblat, tidak ada lagi itu aturan-aturan main. Ya, tidak ada lagi prosesi-prosesi penyembahan terhadap Tuhan. Oh, sebentar sih, Pak Bombo masuk, ntar ya, saya arahkan ke sini dulu. Oke, baik. Terus ya. Iya. Jadi jelas sekali bahwa ya mungkin mana lagi kalau sudah tidak ada lagi perintah Tuhan yang mau dilakoni, hanya mengada-adakan. Nah, itulah cerminan bahwa Tuhan mengutuk orang-orang yang tidak dengan setia melakoni apa yang diperintahkan. Saya kira sudah cukup, Bang. Intinya sahabat kita Kristen sudah mengakui mereka tidak lagi melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi, beribadah dengan cara sujud, dengan menghadap ke kiblat, itu mereka sudah tinggalkan. Demikian dari saya, makasih. Ya, Ditutup aja sesi ini kalau misalnya Pak Bombom bisa ke sini. Gak apa-apa, dilanjutin aja, mudah-mudahan bisa. Lagi koordinasi apa, langsung ke ruang depan aja? Boleh, ditutup aja dulu nih, Bang. Iya, ditutup dulu dia. Ya, tapi sambil nunggu, lagi koordinasi Pak Jul di ruang depan. Sabar dulu banyak, Pak. Saya menanggapi. Boleh, silakan. Sambil nunggu Pak Bombom. Ya, terima kasih. Jadi mengenai perintah Yesus, perintah Allah dan tindakan-tindakan Yesus, saya terus terang masih mengambil inspirasi dari ayat-ayat yang sudah Bang Suma pernah sodorkan dan masih terngiang-ngiang bagi saya mengenai percaya dan mengasihi. Kali lalu juga Bang Suma sudah menambahkan ayat di 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya. Jadi mengenai percaya kepada Yesus dan mengasihi Yesus, itu dua ayat yang bagi saya ayat antisipatif, imperatif, dan konklusif untuk mengenai penyembahan, mengenai bagaimana, dan juga mungkin ya bisa ditarik terkait juga kiblat dan lain sebagainya yang lainnya terkait yang Yesus lakukan.
Dan ya penjelasan ini saya skip saja dulu. Sudah paham, saya tahu. Bentar Mas Karol, sebentar Mas Karol. Dan saya rasa tentang ayat yang Bang Suma nyatakan ini ya 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada bentar dulu, Mas Karol, bentar. Hidup sama seperti Yesus Kristus telah Mas Karol. Oke. Monggo. Bentar dulu Mas Karol. Oke. Santai dulu. Bom bagi koordinasi di depan dulu. Sebentar. Mau dipindahin ke sini. Oke, kita menunggu Pak Bom. Pelan-pelan aja. Atau pindah ke Pak Yul. Saya koordinasi dulu di depan. Sabar ya. Nanti admin Banjuma kalau mau ganti topik silakan gitu, langsung di live ulang. Semoga saja dia mau pindah ke sini. Kita menunggu Pak Bom ya? Iya. Sabar ya. Ya. Tutup aja screen-nya dulu. Sekarang. Ya. Oke, ditutup aja dulu. Nanti itu Bang Carol, masalah yang terkait dengan percaya dan kasih itu insya Allah akan kita bahas pada sesi berikutnya kalau bisa sebentar malam. Sesi ini dibuka dulu, ditutup dulu karena kita harus berfokus kepada bom ini dulu. Iya. Ya. Atau pindah ke depan aja deh Banjuma. Room depan dia tuh. Langsung. Ya, ke depan, bisa. Langsung ke depan. Langsung ke depan. Oke. Langsung ke depan. Admin saya coba ikut ke depan ya, admin. Di sini Pak Bom. Bang Zuma juga pakai handphone. Bang Zul, masalahnya kalau dia pakai handphone, beliau udah hafal Bible, itu masalahnya di situ, berat, kasihan dia. Ya, Bom. Gimana? Sekarang kau berhadapan dengan saya, gimana? Ya nanti kan begini, saya kan diundang, saya kan gaptek. Nanti kau datang ke masuk channel saya aja, kita berdua. Bukan gaptek, saudara udah hafal Bible. Saya kan begini, Bapak Zuma. Saya kan nggak pernah utak-atik Al-Quran. Saya nggak pernah utak-atik. Terus? Kalau memang kau mau dialog bahas Alkitab, kok ke channel saya, kita bicara Alkitab aja. Masalahnya di channel kamu itu, ya, saya sudah pengalaman. Kita pakai Zoom. Kalau mau kayak sebentar malam saya dengan pendeta saya nggak tahu Zoom. Saya baru belajar ini pakai handphone juga ini. Siapa teman kamu ajar saya masuk? Belajar menggunakan itu, ya. Kalau karena muara dari Suma itu Zoom. Saya jujur, saya gaptek. Memang saya gaptek. Ya, cari Zoom yang netral. Kita gunakan Zoom. Jangan StreamYard karena saya nggak bisa live di situ. Apalagi di Rudi saya nggak bisa live. Sebentar malam saya di Zoom Kristen, saya diundang oleh Munawan. Saya datang. Anda tahu Zoom atau Anda tidak hafal Bible? Aduh, Suma itu di luar. Begini aja, kalau kau mau nanti kita nggak usah Bible. Saya cuma tes kau saja. Nanti 940 pasal saja yang kau coba, ya. Nggak usah lah. Kok jadi saya yang dites? Tahu ji aku ji. Oh, singkamu maji Makassar. Nenek orang Bone singkamu maji sudah mi. Tidak usah kita ribut. Tidak ada yang ribut, kita mau dialog untuk mencerdaskan anak bangsa, gitu ya kan? Tidak ada mau ribut. Saya baru belajar kasih masukin ada handphone ini. Saya baru belajar. Tidak ada yang ribut. Saya dengan teman-teman Kristen dialog siang malam, tidak ada yang ribut. Santai aja. Ya, apa-apa. Nanti saya akan masuk. Saya baru belajar. Saya kan baru belajar handphone.
Iya, jadi saudara Bombo masuk ke sini, nanti lain kali undang juga saya ke Zoom Kristen apa-apa. Gitu. Jangan di streamet Anda, saya tidak bisa live. Seandainya di streamet Anda itu saya juga bisa live di sana. Tiap malam, tiap hari saya masuk di tempat Anda untuk mematahkan semua argumentasi Anda tentang nanti masuk kita berdua sudah apa-apa. Saya orang kan nggak pernah, saya kan tidak mungkin mau bahas Al-Quranmu. Saya nggak tahu Al-Quran, minta maaf. Cuman masalahnya kenapa saya diblokir gitu loh. Nomor HP saya kok diblokir. Apa diblokir? Nggak ada yang blokir kok.